Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Live your life as an exclamation rather than an explanation. Hiduplah dengan hidup yang seperti exclamation. Exclamation itu seruan, bukan hidup yang explanation. Explanation itu penjelasan. Hidup yang seruan itu kan hidup yang menyeru, membuat orang bergerak, membuat orang mengikutimu, membuat orang mendekatimu karena butuh padamu. Bukan hidup yang explanation. Hidup yang kamu butuh menjelaskan ke orang lain karena orang tidak memahamimu, karena orang mungkin tidak suka denganmu, karena kamu tiap hari menyusahkan mereka, karena gaya hidupmu tidak cocok dengan mereka. Terus kamu butuh banyak menjelaskan. Tiap hari kamu bikin excuse. Tapi jadilah manusia yang exclamation. Manusia yang seruan, bukan penjelasan. Hari ini kan banyak orang yang penjelasan, menjelaskan dirinya biar diterima. Tapi jadilah orang yang kamu tidak perlu menjelaskan. Orang otomatis akan mengikutimu karena karya-karyamu, karena kreativitasmu, karena tuntunanmu, gaya hidupmu yang menarik bagi orang lain. Itu namanya exclamation. Bukan hidup yang explanation, yang butuh panjang lebar kamu jelaskan ke orang lain. I can calculate the motion of the heavenly bodies but not the madness of people. Aku bisa mengukur pergerakan benda langit, tapi aku tidak bisa mengukur kebodohan, kegilaan manusia. Masyarakat itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, dan itu tidak terukur. Itu keluhannya Newton pada perilaku masyarakat. Tact is the art of making a point without making an enemy. Tact itu kalau di Indonesia kan jadi taktik. Yang disebut taktik itu making point without making an enemy. Kalau bisa hidupmu semakin meningkat, itu kan making point. Kamu menghasilkan sesuatu, making point, tapi without making an enemy. Itu ciri orang yang cerdas. Itu namanya taktik. Kamu sukses tapi tidak ada yang tersakiti. Kamu tidak nambah musuh. Kamu berhasil tapi malah nambah teman, nambah banyak orang yang suka padamu. Karena kalau sukses sambil menyakiti orang lain itu gampang, mudah. Tapi sukses yang bisa tanpa nambah musuh itu tidak gampang. Kalau bahasanya Sosro Kartono kan menang tanpa ngasorake, menang tanpa mengalahkan. Nah, ini kalimatnya Sosro Kartono versi Isaac Newton. Kebenaran itu kan sering begini, ketemu ternyata sama yang diungkapkan di sana sama di sini. Bedanya yang sini pakai bahasa Jawa, yang sana pakai Quran bahasa Arab, yang barat pakai bahasa Inggris. Isinya sama ternyata. Itu yang disebut kebenaran, itu hakikatnya satu. Ini penting. Pengalaman yang sama dapat menimpa siapapun, tapi sejauh mana dan secepat apa pengalaman yang sama itu memberi pelajaran pada seseorang, hasilnya akan berbeda atau relatif satu sama lain. Jadi orang itu punya kesempatan yang sama, punya kekuatan yang sama,
Bahkan juga kalau ditelusuri pengalaman yang sama, pengalaman lahir kecil, main-main, jadi remaja, sekolah, kuliah, ini kan pengalaman-pengalaman. Hampir semua kita mirip, meskipun ada beberapa yang extraordinary, tapi secara umum sama. Yang membedakan apa? Kemampuan untuk mengambil pelajaran, kemampuan untuk mengambil hikmah, kemampuan untuk menjadikan pengalaman apapun jadi tumpuan untuk hidup yang akan datang lebih baik. Ini yang setiap orang beda-beda. Sehingga dari pengalaman yang sama itu bisa melahirkan orang yang luar biasa bagi satu orang, tapi bagi orang lain hanya lahir orang yang biasa-biasa saja. Kalau yang aspek ininya beda-beda, meskipun bekal dan isinya sama. What goes up must come down. Apapun yang naik pada akhirnya pasti turun. Jadi hidup itu ada bagian ininya. Kita awalnya semua setara biasa-biasa, dalam perjalanan hidup ada yang kemudian melejit naik. Tapi yang naik pasti pada saatnya akan turun. Yang pergi pada saatnya akan pulang. Ilmu ini sebenarnya kalau dijelaskan panjang, kalau di Jawa jadi sangkan paraning dumadi. Kalau pakai bahasa Islam, bahasa Al-Quran, mungkin jadinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma ini versinya Newton. What goes up must come down. Yang berangkat naik ya nanti akan kembali turun. Wong memang tempat asalnya di bawah, tapi terus dia naik, terus balik lagi turun. Hidup itu begitu, up and down. Terakhir, we build too many walls and not enough bridge. Ini menyindir kehidupan sosial kita. Kita terlalu banyak membangun tembok, tapi terlalu sedikit membangun jembatan. Akhirnya apa? Manusia banyak terkotak-kotak. Jadi kita terlalu banyak topeng, terlalu banyak identitas, terlalu banyak bangunan yang kita bikin untuk memisahkan kita dalam kehidupan kita, sehingga kita terpisah-pisah. Sebenarnya tidak masalah orang itu mengafiliasikan diri, aku kelompok A, kalau kamu kelompok B. Ini kan namanya membangun tembok. Tidak apa-apa. Cuma yang keliru apa? Kita kurang membangun jembatan. Jadi kita tidak punya jembatan untuk saling bersentuhan. Akhirnya kita benar-benar terpisah, sehingga kita rawan konflik. Kita terlalu banyak bikin tembok-tembok, bikin benteng-benteng tanpa jembatan. Silahkan kamu punya aliran A, saya aliran B, yang lain aliran C. Tapi mbok yo, dalam benteng kita masing-masing, antar benteng kita dibangunlah jembatan, sehingga kita tetap bisa saling berhubungan. Kita terpisah-pisah tapi tidak tercerai-berai. Kenapa? Ada jembatannya. Kekeliruan kita selama ini, kita terlalu banyak bikin tembok, bikin benteng, dan minim jembatan. Kalau sekedar terklaster-klaster, terkelompok-kelompok kita sudah, berarti sekarang saatnya kita bikin banyak jembatan. Banyak usaha untuk saling bersentuhan, saling berkomunikasi, saling bersambungan satu sama lain sebelum kita benar-benar bercerai-berai. Dalam segala aspek kehidupan kita hari ini, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tugas kita hari ini. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.